Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita masih diberi nikmat kesehatan pada masa pandemi saat ini. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sepatah dua kata dengan tema meneladani akhlak Rasulullah SAW kepada kedua orang tua. Semerbak wangi bunga melati, mekar menawan sepanjang hari. Dewan juri yang saya hormati, perkenankan saya untuk sampaikan satu kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatul hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumil akhirati wa dzakarallaha katsira, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan dia yang banyak menyebut nama Allah. Dalam kehidupan ini, kita tidak akan lepas dari berinteraksi antar sesama. Dari akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu mengenal, menghormati, menghargai, menyayangi, serta memuliakan kedua orang tua, terutama ibu. Ibu adalah seorang wanita yang sangat berarti bagi kita. Darah pada diri kita adalah darah dari ibu. Dalam sebuah kisah, seorang lelaki datang kepada baginda Rasulullah SAW lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang berhak aku muliakan?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ibumu." Lalu laki-laki itu bertanya kembali, "Kemudian siapa?" Nabi menjawab, "Ibumu." Ia bertanya kembali, "Kemudian siapa?" Rasulullah kembali menjawab, "Ibumu." Setelah itu, laki tersebut bertanya, "Kemudian siapa?" Rasulullah kemudian menjawab, "Bapakmu." Dalam hal ini, Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa seseorang yang berhak kita muliakan dan kita hormati ialah seorang ibu. Hingga Rasulullah SAW menyebut ibu sebanyak 3 kali, kemudian disusul dengan bapak. Ada 3 hal yang ibu tanggung. Yang pertama, mengandung. 9 bulan lamanya ibu merawat kita, menjaga kita dalam rahim. Kemudian yang kedua adalah melahirkan. Nyawa yang menjadi taruhan ketika seorang ibu melahirkan kita ke dunia ini. Dan yang terakhir, menyusui. Ketika kita masih bayi, kita selalu merengek di setiap tengah malam hanya untuk meminta susu kepada seorang ibu. Lalu, apakah ibu tetap tertidur? Tidak. Ibu terbangun dan mengusir kantuknya hanya untuk menyusui kita, agar kita tidur kembali. Kemudian, ibu dan bapak membesarkan kita, merawat kita
dengan penuh kasih sayang. Apakah kita pantas jika kita masih menyakiti hati orang tua kita, terutama ibu? Apakah masih terfikir dalam benak kita akan mengecewakan kedua orang tua kita? Apakah kita harus terus berbohong hanya untuk kesenangan diri kita sendiri? Hanya untuk berjalan dengan teman-teman, bersenda gurau dengan teman-teman? Tidak. Tanpa kita berpikir, kedua orang tua kita menunggu kedatangan kita pulang. Orang tua kita merasa khawatir dengan kita, tapi apa yang kita lakukan kepada mereka? Kita tidak memperdulikan, dan kita malah bersenda gurau dengan teman-teman tanpa peduli waktu. Maka dari itu, pada kesimpulannya, kita harus selalu menghargai, menghormati kedua orang tua kita, terutama ibu. Dan kita harus memuliakan kedua orang tua kita. Belajar dari sekarang untuk menghormati seorang ibu dan mematuhi perintah dari seorang ibu dan ayah. Karena ayah dan ibu telah membesarkan kita, dan ibu mempertaruhkan nyawanya hanya untuk melahirkan kita. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada pecah, jangan dimasukkan di laci. Apabila ada kata yang kurang berkenan, jangan masukkan dalam hati. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.